Sejak dulu memang kalau saya ditanya apa misinya Pak Basuki, saya nggak punya misi. Misi saya melaksanakan visi presiden. Jadi kalau visi presiden dalam baik yang kemarin maupun yang ke depan nggak tercapai di bidang infrastruktur PUPR, bukan beliau yang salah. Bukan saya bicara ngomong di depan beliau, tapi saya yang bersalah itu. Kalau sampai ada yang tidak tercapai dan ada yang tidak tercapai, ya memang waktu dibahas di sidang kabinet, target-target kan, ya namanya target pasti bisa ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Yang tercapai yang mana, yang belum mana, ini yang akan kita teruskan. Gitu. Oke. Kalau data statistiknya berapa kilometer jalan, jembatan itu bisa dibagikan ntar Pak ya. Jangankan statistiknya, fotonya pun saya punya. Nah, foto bukti kan? Bukti kan? Perlu bukti. Iya. Kalau Pak Basni, mumpung ada Bapak Presiden, dalam 3 kata kerja sama Pak Jokowi itu seperti apa? Nikmat. Walaupun beliau bosan dengan saya gitu, saya nikmat. Deg-degan, terukur. Saya kira nikmat saya bekerja dengan beliau. Jangan ketawa dulu. Jadi gini, pada saat ditugasi untuk itu, supaya ini optimis dan bisa nggak Pak? Bisa Pak. Oke, kalau gitu tahun 2024 yang harus pindah pertama kali adalah PUPR. Nah, ini nikmat ini Pak. Ini challenging, demanding. Jadi itu ya kalau kita nggak dipaksa gitu pasti nggak akan kerja keras. Kayak kita dulu misalnya dapat PR hari Senin, dapat PR dikumpulkan Senin depan, kerjanya mesti Minggu malam. Seperti itu ya. Bapak kan pasti begitu. Sehingga saya kira dengan kerja beliau ini supaya terlihat optimisme kita bahwa kita serius untuk pindah ibu kota dengan tujuan gagasan besar tadi, tahun 2024 harus sudah mulai ada pemindahan dan yang pertama kali harus pindah Kementerian PUPR. Nikmat itu ya. Nikmat Pak, itu saya harus kerja keras. Seperti yang beliau bilang tadi, kita ini ketinggalan. Ya, kalau tadi dibilang kalah dengan Malaysia, dengan Thailand, tapi masih menang dengan Vietnam, kita harus ngejar terus. Stok infrastruktur kita kan paling rendah. Jadi kita mau mengejar ini, bukan mau wah-wahan atau gimana. Kita ini hanya sekedar mau ngejar, itu harus kerja kayak gitu. Iya. Jadi jangan dikira, wah ini galugalan apa. No. Wah, bahasa Inggris. Jadi ini untuk benar-benar untuk hanya mengejar ketertinggalan kita terhadap negara-negara di sekitar kita saja. Gitu. Okay? Pernah libur nggak? Dikasih libur nggak sama Presiden? Nah, ketawanya nggak enak nih Pak. Beliau sendiri nggak pernah libur, masa kita libur? Jadi saya kira kalau soal libur, saya kira buat kami, buat kabinet ini adalah cukup barang mewah untuk libur. 5 tahun ya. Ya. Bapak, kalau kita libur 3 minggu itu malah bingung. Awas lo ngomongnya di dekat Presiden lo. Beliau juga. Beliau 3 hari di rumah gitu udah nggak nyari mall, pasti kan, udah maunya pergi aja. Pak Jokowi yang saya tahu itu dia itu pertama bekerja dan responsif sebenarnya untuk hal-hal yang sehari-hari. Saya cerita ya, beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu gitu, ada peristiwa di Bekasi di mana seorang yang dirampok lalu membunuh perampoknya. Yang berusaha dibegal. Iya, yang berusaha dibegal sepeda motornya. Lalu dia orang Madura kebetulan bisa bersilat, lalu dia ngelawan, dirampas senjatanya lalu digunakan untuk membunuh orang
ingin membunuhnya itu. Nah, pada saat itu kita semua kaget karena polisi tiba-tiba menjadikan orang ini tersangka. Dijadikan tersangka loh, orang membunuh orang yang akan membunuhnya. Padahal menurut hukum kan tidak boleh. Karena orang membela diri. Membela diri. Sorenya saya ketemu Pak Jokowi bersama Ibu Yenti Garnasih. Yenti Garnasih itu seorang perempuan pakar aktivis, pencucian uang. Ya, pakar pencucian uang. Oh, itu konteksnya apa Pak bertemu Pak Jokowi bersama? Nah, pada waktu itu beliau mengundang ahli-ahli hukum dan saya mengambil kesempatan pertama untuk menyerap ada peristiwa begitu, orang membunuh, membela diri, tiba-tiba jadi tersangka. Tanpa proses pemeriksaan yang jelas. Ini polisi tidak benar, saya bilang. Oh iya, kata Pak Jokowi waktu itu. Lalu Bu Garnasih menjelaskan lebih jauh. Lalu, oh kalau ada begitu, biar nanti saya selesaikan, katanya. Saya kalau saya baca sendiri berita seperti itu, biasanya langsung saya telepon Polri atau TNI atau pejabat. Tapi kadang-kala tidak baca. Terima kasih Anda memberitahu gitu. Tahu apa yang terjadi enggak? Besoknya anak yang tadi sudah tersangka ini tiba-tiba dikeluarkan oleh polisi dan diberi penghargaan. Diberi piagam penghargaan sebagai orang yang telah membantu Polri. Padahal sebelumnya sudah tersangka. Tidak pernah ada dalam sejarah. Orang sudah tersangka, ya kalau mau dibebaskan paling diberi SP3 suruh pulang gitu. Tapi ini diberi penghargaan. Artinya apa? Responsif juga. Jadi itu karena jadi itu berubah, nasib si pemuda ini berubah itu karena informasi yang Pak Mahfud sampaikan ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi apapun yang dilakukan ya pasti memerintahkan Kapolri atau jajaran di bawahnya. Iya pastilah. Karena sebelumnya sudah ramai kan di media. Ini tersangka karena membunuh orang yang itu tidak pernah terbuka loh Pak Mahfud sebelumnya. Tidak pernah terbuka. Kita tidak pernah tahu bahwa saya yang buka kepada Anda sekarang. Terima kasih, Anda Pak bisa Mahfud. cek ke Pak Jokowi. Saya yang menyampaikan bersama Bu Garnasih pada waktu itu. Bilang di depan orang, ini tidak benar, ini ada pasal sekian. Orang yang membela diri sampai membunuh sekalipun itu tidak boleh dihukum. Nah, Pak Jokowi bukan hanya melarang menghukum orang itu, tapi juga memerintahkan memberi penghargaan, malahan kan dapat penghargaan anak itu. Namanya Irfan, anak Madura. Semua orang mengira wah hebat itu, bisa anak bisa bebas, polisi hebat. Lalu saya yang bicara dengan presiden bersama Bu Garnasih dan banyak saksinya pada waktu itu. Artinya apa? Artinya ya responsif juga terhadap hal-hal yang konkret dan tidak terlalu mempunyai sensitivitas politik kira-kira. Oke, Pak Mahfud, itu kan Pak Jokowi intervensi terhadap kasus hukum. Selama ini bilangnya presiden tidak boleh intervensi kasus hukum, tapi apa yang diceritakan Pak Mahfud menunjukkan presiden menggunakan kewenangannya untuk ikut campur pada kasus yang sebetulnya bukan urusannya. Oh enggak, di dalam ketatanegaraan itu presiden penegak hukum lah. Lalu dalam menegakkan hukum itu di bidang pidana dia dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya kan penegakan hukum terbagi pada tiga. Yang membuat hukum itu parlemen, yang melaksanakan hukum itu presiden, eksekutif. Kemudian yang mengadili itu yudikatif. Nah presiden ini kan sebenarnya penegak hukum lalu dibantu. Memberitahu seperti itu kan biasa. Dan semua presiden melakukan itulah. Bukan intervensi. Justru saya pernah menulis, justru presiden dalam hal-hal tertentu wajib hukumnya mengintervensi polisi maupun kejaksaan. Jika ada ketidakberesan di dalam penanganan. Menurut saya itu bagus dan publik kan menyambut dengan gembira kan ketika Irfan itu dibebaskan. Semua bersorak, ini bagus ini pemerintahnya gitu kan gitu. Pak Mahfud, ini nyambung ke pertanyaan ada yang di bawah, tapi ini juga pertanyaan saya karena saya juga netizen nih. Jadi numpang tanya ke Pak Mahfud. Berarti seharusnya Presiden Jokowi juga bisa menggunakan kewenangan yang sama untuk intervensi kasus Novel Baswedan. Bisa tentu saja, memberi arahan ya. Jangan intervensi. Kalau memberi arahan tapi yang tadi itu, Irfan diintervensi. Iya memberi arahan dalam bentuk intervensi dalam memberi arahan. Itu bisa juga Presiden Jokowi kalau mau melakukan langkah-langkah terhadap apa yang terjadi ke Novel Baswedan. Dan sejauh ini juga kan sudah melakukan dipanggil polisinya, ditanya bagaimana, masih sanggup tidak? Sanggup Pak, siap, kan masih begitu gitu. Nah kita lihat per hari ini kan jawabannya begitu, polisi masih sanggup, belum menyatakan menyerah. Kalau nanti sudah menyerah, baru saya turun tangan, kan begitu Presiden. Anda percaya polisi masih sanggup Pak Mahfud? Ya saya percaya, sejak awal saya percaya polisi kalau mau itu gampang mengungkap. Mau apa tidak ini? Kasus Novel Baswedan. Ntar dulu. Kenapa? Apalagi indikasinya kan sudah sering disebutkan, sudah mengundang pelukis perkawannya dari Australia dan sudah ada ini dan sebagainya. Saya kira bisa. Kalau tidak bisa ya bukan Polri namanya. Saya menganggap baik juga kalau Pak Presiden Jokowi itu misalnya memenuhi usul-usul yang disampaikan oleh gerakan pro demokrasi dan penegakan hukum agar dibentuk TGPF yang lebih independen gitu. Anda setuju itu ya Pak?
Oh setuju. Kan saya katakan kalau Pak Jokowi menganggap itu penting, saya sangat setuju. Karena itu mungkin yang bisa mempercepat pengungkapan kasus itu. Baik. Tapi katanya polisi masih sanggup, ya sudah biar aja. Menyambung ke soal yang tadi, ini dari topik. Pak, kenapa sekarang agama dijadikan tameng di politik kita? Ya, itu sebenarnya menurut saya, pertama kalau di kalangan massa itu hanya emosi. Yang kedua kalau di kalangan elit itu hanya menjadikan agama sebagai alat untuk meraih dukungan. Kalau rakyat di kalangan massa, rakyat biasa, emosi itu merasa kalau dipanas-panas ini agama kita dilecehkan, agama kita tidak diindahkan oleh negara karena pemimpin-pemimpin kita ini tidak Islam, lalu dijadikan sayalah yang Islam, gitu ya, elit. Nah elit itu sendiri saya tidak percaya pimpinan Islam. Saya pernah menulis gini di Twitter saya. Saya heran nih rakyat kita mengatasnamakan memperjuangkan Islam. Pokoknya Islam harus diperjuangkan, harus pemimpin Islam. Tokoh yang akan dicalonkan sebagai pemimpin Islam itu Islam aja tidak ngerti, bahkan sholat aja tidak benar gitu. Masa ini mewakili Islam? Berarti apa? Ini hanya menumpang emosi umat aja. Oleh sebab itu menjadi tidak penting sebenarnya untuk kedepannya itu membawa-bawa nama agama. Karena ada yang kemarin mengatakan ke saya, ada dalam sejarahnya itu orang yang berjuang lalu membawa bendera agama itu berhasil di Indonesia ini, tidak pernah. Selalu kalah gitu. Tetapi substansi agama selalu menang. Agamanya itu yang simbolik itu kalah. Tapi saya jadi ingin tahu ketika Anda menulis di Twitter itu yang menjual Islam tapi sholat saja tidak, itu siapa Pak? Tidak bisa disebut lah. Banyak. Tidak mungkin disebutkan ya. Justru banyak. Itu fenomena Ya, yang banyak pejuang-pejuang itu kadang-kala itu yang sok fundamentalis itu kadang-kala tidak pernah belajar Islam secara sungguh-sungguh. Dia belajar Islam dari Google, dari majalah, dari Twitter. Dari Twitter, iya. Karena ketika bertemu orangnya itu tidak ngerti dia, tidak ngerti apa-apa. Gitu. Ada juga yang ngerti karena sikap fundamentalisnya, ideologinya. Oke, ada beberapa, tapi yang banyak itu banyak yang tidak ngerti. Baik sahabat sekalian, demikianlah dua buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, yakni saya reaksi dari video pertama tadi dari Menteri PUPR Basuki ketika diwawancarai bersamaan dengan Menteri Perhubungan dan juga Pak Presiden Jokowi yang menyampaikan secara jujur bagaimana perasaannya bekerja bersama dengan Presiden Jokowi. Yang ia katakan tadi adalah terukur, deg-degan, dan juga nikmat. Apalagi Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR tahun 2024 yang pertama kali pindah ke ibu kota yang baru, yaitu di Kalimantan. Dan ketika ditanya soal libur, Pak Basuki menyampaikan bahwa kabinet Pak Presiden Jokowi saat ini, libur itu sudah menjadi barang mewah. Dalam arti bahwa hampir tidak pernah libur. Karena bagaimana kabinetnya mau libur kalau presidennya sendiri tetap bekerja. Lalu di video kedua tadi kita juga menyaksikan bagaimana seorang menteri yang cukup terkenal beberapa bulan terakhir, bahkan ya sudah sering dibicarakan di media sosial, yakni Menko Polhukam Mahfud MD. Ketika dalam acara catatan Najwa, ketika ditanya, ia bercerita bagaimana sikap Presiden Jokowi yang sedikit mengintervensi tugas dari kepolisian. Ketika ditanya Najwa apakah Presiden boleh mengintervensi keputusan hukum, dan Mahfud MD menyatakan bahwa menurut ketatanegaraan Presiden juga adalah salah satu penegak hukum, dan dijelaskan secara detail sehingga setidaknya bisa membantu mengedukasi publik melalui video-video yang ia sampaikan. Dan ini sangat luar biasa. Dan dua menteri ini coba saya reaksi memang cukup unik, yaitu Pak Bas dengan gayanya yang santai tetapi kerjanya sungguh-sungguh, di mana infrastruktur Indonesia menjadi sangat bertumbuh signifikan, dan juga Menko Polhukam dengan gaya kepemimpinannya yang luar biasa, yang membongkar banyak kasus yang terselubung. Dan dua menteri inilah yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Kiranya pada kesempatan yang akan datang kita juga akan mereaksi beberapa video dari menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini.